Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai action research. Apakah yang dimaksud dengan action research? Action research atau penelitian tindakan adalah suatu proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan. Tujuan utama dari action research adalah untuk mengubah situasi, perilaku, dan termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan sarana prasarana. Berikut ini beberapa karakteristik mengenai penelitian tindakan atau action research. Yang pertama, problem yang dipecahkan merupakan suatu persoalan praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesi sehari-hari. Yang kedua, peneliti memberikan perlakuan berupa tindakan yang terencana untuk memecahkan permasalahan dan sekaligus meningkatkan kualitas yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Karakteristik yang ketiga, langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus tingkatan yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun kerja mandiri secara intensif. Yang keempat, adanya langkah berpikir reflektif atau reflective thinking dari peneliti baik sesudah maupun sebelum tindakan. Berpikir relatif ini penting untuk melakukan retrospeksi terhadap tindakan yang telah diberikan dan implikasinya yang muncul pada subjek yang diteliti sebagai akibat adanya penelitian tindakan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari action research. Yang pertama, sebagai alat untuk memperbaiki masalah-masalah yang didiagnosis dalam situasi khusus atau untuk memperbaiki beberapa hal dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai alat training in service yang dapat memperlengkapi anggota dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analisisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang ketiga, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, sebagai alat untuk memperbaiki komunikasi yang buruk antara klien dan PO. Yang keempat, memberikan alternatif yang bagus bagi pendekatan yang lebih subjektif terhadap pemecahan masalah. Sedangkan menurut Sukardi tahun 2013, tujuan penelitian tindakan adalah yang pertama, merupakan salah satu cara strategis untuk memperbaiki layanan maupun hasil kerja suatu lembaga. Yang kedua, mengembangkan rencana tindakan guna meningkatkan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, mewujudkan proses penelitian yang mempunyai manfaat ganda baik bagi peneliti maupun yang diteliti. Dan yang keempat, tercapainya konteks pembelajaran dari pihak yang terlibat, yaitu peneliti dan para subjek yang diteliti. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan penelitian tindakan. Yang pertama adalah perencanaan. Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Dalam penelitian tindakan, rencana tindakan harus berorientasi ke depan. Di samping itu, perencana harus menyadari sejak awal bahwa tindakan sosial pada kondisi tertentu tidak dapat diprediksi dan mempunyai risiko. Oleh karena itu, perencanaan yang dikembangkan harus fleksibel untuk mengadopsi pengaruh yang tidak dapat dilihat dan rintangan yang tersembunyi. Perencanaan dalam penelitian tindakan sebaiknya lebih menekankan pada sifat-sifat strategis yang mampu menjawab tantangan yang muncul. Yang kedua adalah tindakan. Langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah tindakan yang terkontrol secara seksama. Tindakan dalam penelitian tindakan harus hati-hati dan merupakan kegiatan praktis yang terencana. Ini dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan mengacu pada rencana yang rasional dan terukur. Yang ketiga adalah observasi. Observasi pada penelitian tindakan mempunyai fungsi mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. Oleh karena itu, observasi harus mempunyai beberapa macam
keunggulan, seperti memiliki orientasi perspektif, memiliki dasar-dasar reflektif waktu sekarang dan masa yang akan datang, dan seterusnya. Observasi yang hati-hati dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tindakan yang diambil peneliti yang disebabkan oleh adanya keterbatasan menembus rintangan yang ada. Langkah berikutnya adalah refleksi. Langkah ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi. Langkah reflektif ini berusaha mencari alur pemikiran yang logis dalam kerangka kerja proses, problem, isu, dan hambatan yang muncul dalam perencanaan tindakan strategi. Langkah reflektif ini dalam praktis biasanya direalisasikan melalui diskusi sesama partisipan, seminar antara partisipan maupun antara para peneliti dengan partisipan. Baiklah, demikianlah video mengenai action research dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.